Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita masuk ke bab yaitu membuat fasilitas edit, hapus dan blank form pada aplikasi CRODS PBO Java. Skema pembelajaran kali ini menggunakan proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Namun demikian disarankan agar proyek sebelumnya di-copy dulu agar memiliki proyek yang terpisah dan mudah dilacak kembali jika nanti diperlukan. Adapun untuk database-nya dan tabelnya disarankan tetap menggunakan yang ada sebelumnya karena tidak mengganggu pelacakan proyek jika dibutuhkan kembali. Namun demikian, pada masing-masing proyek yang tersimpan disarankan agar memiliki ekspor database pada kondisi saat proyek tersebut berhasil dijalankan dengan baik ya. Oke. Skema pengembangan proyek kali ini adalah dengan membuat beberapa metode yang akan menangani beberapa event yang dipanggil di beberapa tempat. Metode tersebut adalah metode untuk mengatur form blank. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah ada. Tapi nanti kita tambahkan satu fasilitas ya, karena nanti kita akan menambahkan satu field ya. Untuk mengatur form dalam kondisi menjadi kosong. Kemudian metode untuk mengatur form dalam kondisi penambahan data, yaitu mengatur tombol agar tombol tambahannya aktif ya, sementara tombol edit dan hapusnya nanti dalam kondisi disable atau tidak aktif. Selanjutnya adalah metode edit untuk mengatur agar jika field ID berisi ID ya, karena nanti kita akan menambahkan field ID di dalam form ya, maka tombol tambah tidak aktif ya, sementara tombol editnya nanti dan hapusnya menjadi aktif ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan membuat event ya, yaitu menampilkan data ke dalam form ketika baris data pada tabel diklik ya. Skema ini akan menangkap event klik ya pada tabel yang menampilkan data ya. Kemudian menampilkan datanya pada baris yang dipilih ya ke dalam form. Pada tabel mahasiswa ditambahkan kolom baru untuk menambahkan data ID yang disembunyikan datanya dari tampilan. Nanti boleh disembunyikan atau sekedar di disable saja. Dalam demonstrasi saya nanti akan saya disable saja ya, karena untuk memperlihatkan ya prosesnya penampilan ID-nya nanti di situ ya. Tapi teman-teman kalau mau disembunyikan ya, karena nanti ID-nya dianggap sensitif dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Data ID tersebut nantinya akan digunakan untuk proses edit dan delete dalam eksekusi query. Mengingat data ID merupakan data yang terjamin untuk mewakili masing-masing baris data ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kolom-kolom yang lainnya ya, ID ini sifatnya yang paling unik ya, karena kemarin sudah kita set ya, ID-nya itu primary key dan itu dibuat secara auto increment ya. Field formnya pun nanti perlu ditambahkan satu field kosong untuk menampung ID data yang diseleksi dari tabel ya. Field tersebut diberi nama ID edit ya, dan di set propertiesnya menjadi enable-nya false ya, dan preferred size-nya 0,0 ya. Tapi ini opsional ya, tapi nanti dalam demonstrasi saya untuk preferred size-nya tidak saya nolkan ya. Agar kalau 0 itu 0 ya, artinya agar tidak dapat diedit dan tidak terlihat ya. Nah, berikut langkahnya ya. Pada kode load data ya, silakan modifikasi ya agar tambah kolom ID yang disembunyikan seperti berikut ya. Oke, sambil kita demonstrasikan ini ya. Saya tunjukkan dari membuka NetBeans pertama kali. Oke, di sini sudah ada proyek sebelumnya ya. Ini mungkin kita close dulu ya proyeknya ya. Saya close ya. Kemudian saya buka proyek baru ya, yang sebelumnya ya. Oke, proyek kita ada di sini ya, dari proyek sebelumnya, yaitu proyek tambah dan tampil data ya. Oke, kita masuk ke codingnya ya. Nah, coding sebelumnya nanti seperti ini ya. Kemudian kita ikuti ini agar penjelasannya lebih terstruktur ya. Yang pertama kita tambahkan modifikasi ya. Jadi kalau sebelumnya ya, kalau ini kita jalankan ya,
Oke, proyek sebelumnya ini belum kita rubah ya. Untuk run-nya ya, default form-nya itu nanti kita arahkan ke yang frame ini, sehingga nanti ketika dijalankan dia akan langsung menjalankan yang ini ya, yang ada tampilannya seperti ini ya. Skemanya kalau nanti ini kita klik ya, agar nanti datanya tampil di sini ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah dengan menambahkan satu kolom ID ya. Nah, tahapan penambahannya nanti kurang lebih dijelaskan di sini ya. Yang pertama di sini kita tambahkan model add column kemudian ID. Oke, kita masuk ke sini ya. Kemudian pada bagian tambah data ya. Di sini pada di sini load data ya. Jadi kita cari di sini untuk yang load data ya. Nah, load data sebelumnya terakhir hanya ada kolom tanggal lahir ya. Kemudian di sini kita tambahkan kolom ID ya. Kemudian berikutnya ya, selain menambahkan kolomnya tadi ya, kita juga perlu menambahkan datanya ya. Cara menambahkan datanya ya, karena tadi ada di yang terakhir ya, maka nanti kita taruh di sini ya, yaitu res ya, hasil eksekusi query ya. Kemudian nanti ditaruh di sini ya, di paling belakang ya, paling belakang, tapi di sini indeksnya yang nomor 1 ya. Jadi kalau kita terapkan di sini ya, untuk yang penerapan ini ya, nanti ada di add row ya, penambahan baris baru ya, kita taruh di paling belakang ya. Ini kita kasih koma, kemudian kita tambahkan. Nah, ini tadi komanya tercopy ya, maka di sini kita hapus satu komanya, biar nanti tinggal 1 ya. Kemudian setelah itu kita atur lebarnya ya, karena kita ingin kolomnya itu nanti tidak terlihat ya. Maka kita tambahkan di sini yaitu pengaturan kolomnya ya, ukurannya menjadi 0 ya, max-nya 0, width-nya 0, dan width-nya juga 0 ya, sehingga nanti kolomnya tidak tampil, datanya tidak tampil ya. Oke, bagian ini kita tambahkan ya. Teman-teman nanti silahkan sebaiknya diketik ya, karena ini untuk demonstrasi biar cepat. Ini saya copy paste saja. Diketik itu biar teman-teman nanti memahami kodenya ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti kalau ini kita jalankan ya. Nah, di sini ya, paling belakang ini sebenarnya ada kolom ID, tapi tidak tampil ya. Tidak bisa ditampilkan ya di sini ya. Tapi ini sebenarnya ada kolom ID-nya. Nanti akan kita gunakan ya ketika kita ingin menampilkan datanya ke sini ya. Oke, sampai di situ proses itu sudah selesai ya. Berikutnya tambahkan field ID edit ya pada form ya, dengan settingan enabled-nya false dan preferred size-nya itu 0,0. Tapi ini tidak saya demonstrasikan ya untuk preferred size yang 0,0 ya. Mungkin nanti saya tunjukkan aja sedikit ya. Ini kita tambahkan ya di sini ya. Bisa di sini, bisa di atasnya ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Kemudian kita kembali ke sini ya. Nah, ini kita tambahkan satu field lagi ya. Text field ya di sini ya. Oke, misalnya kita tambahkan di sini ya. Paling atas ya. Nah, oke. Kemudian ya, ininya kita kasih nama ID edit seperti ini ya. Untuk teksnya ya, sebaiknya ya kita kosongkan saja ya teksnya ya. Oke, ini kita kosongkan saja ya, seperti ini ya. Oke ya. Kemudian untuk enable-nya ya, kita cari ya, untuk setting enable-nya ya. Nah, setting enable-nya ini kita hilangkan centangnya. Jadi di sini enable-nya akan menjadi false ya. Kemudian preferred size-nya bawaannya adalah 6,20 ya. Ini kalau kita 00-kan semua ya, jadi seperti ini ya. Kita save ya. Nanti ini akan hilang, tidak tampil ya. Tapi kita masih bisa melacaknya ya. Yaitu tadi ID edit ada di sini ya. Tadi ada di sini ya. Ini masih bisa kita edit lagi ya. Sehingga nanti kalau dijalankan ya, sebenarnya di paling atas ini masih ada satu field lagi ya, tapi tidak terlihat di sini ya.
Kalau mau disembunyikan silahkan ya, tapi kali ini dalam demonstrasi ini tidak saya sembunyikan ya. Ini nanti saya tampilkan ya. Oke, saya tampilkan seperti ini. Tapi kondisinya di sini adalah enable-nya adalah false ya. Nah, di sini enable-nya false ya, false. Selanjutnya silahkan pilih tabel penampil data tadi ya, tabel yang ini ya. Dalam hal ini adalah TBMHS Priadi ya. Kemudian pada palette properties pilih tab event ya. Kemudian pilih dan klik event mouse click ya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih mouse click ini ya. Oke, ini kita pilih ya. Tadi kita kembali ke sini, ini kita pilih. Kemudian kita pilih event ya. Kemudian kita cari yang mouse click ya. Mouse click ya. Nah, ini ada di sini ya. Kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih seperti ini. Kemudian kita masuk dalam mode untuk coding ya. Nah, jika berhasil ya, tadi kita diarahkan ke halaman coding TBMS Priadi mouse click ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini eventnya adalah mouse clicked ya. Selanjutnya isikan kodenya seperti berikut ya. Jadi nanti kodenya ini saya tunjukkan copy paste saja ya, biar teman-teman nanti melihat videonya tidak terlalu panjang durasinya ya. Oke, sampai di sini ya. Saya copy. Kemudian saya terapkan di sini ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Keterangan ya dari dokumennya dihapus saja ya. Kemudian bagian error yang ini ya, kalau kita lihat di sini ya, parse cannot find symbol. Kemudian kalau kita klik ya, kita hanya perlu mengimpor ya, import for text parse exception ya. Oke, kita impor. Nah, setelah kita impor, error di sini nanti akan hilang ya. Kemudian error di baris ini ya, kalau kita cek ya, sama keterangannya adalah cannot find symbol ya, variable logger ya. Kemudian kita klik aja, kita impor Java util logging level ya, dan satu lagi yaitu logging logger ini ya, sehingga nanti pesan errornya hilang ya. Penjelasan dari programnya ya, bahwa event ini ya nanti akan menampilkan data dari tabel tadi ke dalam form ya. Langkahnya yang pertama adalah menangkap nilai pada kolom ya, pada baris tabel yang diklik ya, yaitu dengan kita buat variabel kolom ya bertipe integer ya. Dari tabel TBMHS Priadi ya, kemudian kita panggil row add point ya, evt get point ya. Kemudian kita tangkap ya masing-masing nilai pada kolom ya, pada baris yang dipilih ya. Yang pertama nim ya, yaitu dengan TBMHS Priadi tadi ya, get value add ya, kolom, koma, 1 to string ya. Kemudian ya pada fieldnya txt nim-nya kita set text menjadi nim sesuai dengan nilai ini ya. Demikian juga nanti dengan nama ya, prodi juga ya, get value dari baris tadi ya. Kemudian kelaminnya juga demikian ya. Yang perlu diperhatikan di sini ya, untuk field ya yang bertipe text field seperti ini ya, itu nanti cara codingnya adalah dengan set text ya. Sedangkan nanti yang combo box seperti ini ya, maka cara codingnya adalah dengan get selected item ya, yaitu sesuai dengan pilihan yang ada di sana ya. Demikian juga nanti yang tanggal lahir ya, yang tanggal lahir ini agak unik ya, karena tanggal lahir itu data yang ditampilkan di sini ya. Kalau kita lihat dulu ya, formatnya seperti ini ya. Sementara yang ingin kita tampilkan di sini nanti formatnya agak berbeda ya. Dalam hal ini ya kita bisa menggunakan simple date format, kemudian kita tuliskan formatnya di sini ya. Nah, setelah menuliskan formatnya di sini ya, kita membuat objek formatter ini yang nanti akan kita gunakan ya. Nah, tanggal lahir tadi ya, yang pertama kita akan menangkap ini ya, variabel lahir ini ya dari kolom pada tabel ya. Kemudian berikutnya ya, kita lakukan konversi ya, dari format yang ada pada kolom tabel tadi ya. Kita konversi ya dengan format yang kita tentukan ini ya, yaitu dengan kita buat variabel baru ya bertipe date ya. Yang pertama kita format dulu ya menjadi tipe date ya. Jadi sebelumnya ini kan merupakan tipe string ya.
Ini konversi menjadi string ya, kemudian kita rubah menjadi date ya. Kemudian ya, setelah kita konversi menjadi date ya, ini kita panggil proses formatnya tadi ya. Nah, ini ya. Formatter ya, parse ya, parse itu konversi ya, dan ini data stringnya tadi ya. Jadi kita tangkap dari tabel ya, dalam format string ya. Kemudian kita siapkan salah satu fungsi ya untuk format date ya, yaitu kita buat objek formatter ya dari kelas simple date format. Ini kelas bawaan Java ya. Kemudian ya kita buat variabel date tanggal lahir bertipe date ya. Ini kita gunakan objek tadi ya, ya dari kelas simple date format tadi ya. Kemudian kita panggil metode parse ya. Kemudian di sini parameternya yaitu lahir ya, sesuai dengan data yang kita tangkap dari tabel tadi ya. Kemudian ya tanggal lahir ini ya, ini merupakan fieldnya ya. Ini merupakan fieldnya, ini namanya adalah tanggal lahir. Kalau kita cek di sini ya, tanggal lahir ini ya. Kita set date ya, sesuai dengan hasil konversi tanggal tadi ya, set date ya. Kemudian dimasukkan ya. Nah, dimasukkan ke dalam field ya. Kemudian yang ini untuk penanganan error ya, jika memang terjadi error ya. Untuk formatnya nanti kurang lebih seperti ini ya, 4 angka tahun, kemudian strip 2 angka itu bulan ya dalam format angka, kemudian DD itu merupakan tanggal ya. Sampai di sini ya programnya sebenarnya sudah bisa kita coba ya. Nah, sampai di sini ya sebenarnya bisa diuji coba ya. Apakah ketika baris data dalam tabel diklik akan menampilkan datanya ke dalam form ya? Jika belum bisa, silahkan dilakukan debugging terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Oke, sampai di sini kita coba dulu ya, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Oke, kita klik ya. Kemudian kita coba klik di sini. Nah, di sini datanya sudah tampil ya, sesuai data yang ada di sini. Taryo, Priadi 2, Tarian, Tarjo, Paijem itu sudah tampil ya di dalam form ya, sesuai dengan yang ada di sini. Yang laki-laki nanti berubah menjadi laki-laki, yang perempuan juga berubah menjadi perempuan ya. Seperti ini ya. Oke, sampai di sini tahapannya semestinya sudah berhasil kalau sudah bisa menampilkan seperti tadi ya. Berikutnya adalah membuat metode untuk menangani mode form ya. Nah, selanjutnya silahkan membuat 2 metode seperti berikut untuk menangani perubahan pada form ya, yaitu metode mode form tambah dan metode form edit ya. Form tambah itu nanti akan merubah ya tombol tambahnya menjadi aktif atau true ya. Kemudian tombol edit dan tombol hapusnya itu menjadi false atau tidak aktif ya. Sementara untuk mode form edit ya, nanti kebalikannya dari ini ya, yaitu tombol tambahnya menjadi tidak aktif dan edit dan hapusnya itu menjadi aktif ya. Oke, ini kita tambahkan ya. Nanti teman-teman sebaiknya diketik ya. Kalau ini saya copy paste ya. Oke, kita tambahkan ya. Untuk form metode-metode yang kita buat sendiri ya, sebaiknya itu diletakkan di paling bawah ya. Nah, setelah main metodenya ini ya. Oke, agak loading ya. Nah, sebelum main method ya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, ini error kenapa ya? Karena beberapa tombol itu masih belum kita rubah namanya ya. Kalau kita kembali ke sini ya, ini sebaiknya kita rubah yang menjadi btn edit ya. btn edit ya. Kemudian yang ini kita rubah menjadi btn hapus ya. Seperti itu ya. Jadi pastikan yang kita coding di sini objeknya itu ada ya. Kemudian sekalian ya, untuk yang ini kita rubah menjadi btn bersih, misalnya seperti itu ya. Oke, untuk penambahan metode sudah berhasil ya. Kemudian pada metode blank form yang sudah dibuat pada bab sebelumnya, silahkan tambahkan juga fungsi untuk pengosongan ID edit ya. Jadi untuk blank form sebelumnya kan belum ada ID edit set text-nya 0 ya. Oke ya, ini kita tambahkan ya. Untuk di sini untuk metode blank form-nya. Blank form-nya ada di mana? Kita cari bisa dengan Ctrl F ya. Yaitu kita masukkan kata kunci blank form ya. Kita find next ya.
blank form. Kita cari, belum ada. Oke, kalau memang belum ada ya, maka kita bisa menambahkan ya, jadi satu sekalian nanti di sini ya kita tambahkan untuk blank formnya ya. Jadi mungkin saya lupa untuk yang kemarin sudah ada metode blank form atau belum ya. Kita tambahkan ya di sini yaitu metode blank form ya. Oke. Kemudian ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi blank form ini akan mengubah ya field text name-nya menjadi null, namanya menjadi null ya, kemudian prodinya slide index-nya 0 ya, kemudian kelaminnya select index-nya juga 0, kemudian date-nya juga null atau dikosongkan ya. Kemudian untuk ID edit-nya juga kita kosongkan ya. Sehingga nanti kalau kita klik blank form-nya itu nanti bisa dikosongkan, atau nanti dalam proses yang lainnya itu juga perlu dikosongkan ya. Oke, kita ikuti petunjuknya sesuai dengan ini ya, agar penjelasannya lebih terstruktur ya. Berikutnya adalah panggil mode form tambah ya pada konstruktor kelas ya, agar form dalam kondisi mode tambah saat pertama dijalankan ya. Ini kita tambahkan ya, yaitu form tambah ya. Kalau dalam form tambah itu nanti tombol edit dan tombol hapusnya tidak aktif ya. Saat ini kalau kita jalankan ya, ini adalah tombol edit dan hapusnya masih aktif ya. Kalau nanti ya kita tambahkan di sini ya, dalam konstruktornya yaitu fame data Priadi ini ya. Ini merupakan konstruktornya, sehingga nanti ketika pertama dipanggil ini akan dijalankan ya. Selain load data ya, kita di sini memanggil form mode form tambah ya. Sehingga ketika ini dijalankan ya, maka yang aktif hanya tombol tambah saja, sementara untuk edit dan hapusnya tidak aktif ya. Oke, lanjut ke sini ya. Pada field ID data silahkan berikan penanganan event untuk caret update ya, agar jika ada perubahan data di dalamnya bisa dilakukan perubahan tertentu pada form, yaitu jika field ID data kosong maka form dikondisikan dalam mode blank atau kosong ya, dan mode tambah ya. Jadi fieldnya dikosongkan dan tombolnya nanti tambah ya. Sementara jika field ID datanya tidak kosong ya, artinya tidak sedang diedit ya. Jadi kalau mungkin saya demonstrasikan penjelasannya ya. Jadi kalau seperti ini kan ini kosong ya, tapi kalau ini kita isi itu semestinya di sini juga berisi ya. Nah, ini masih belum ada isinya ya. Nah, ini sebenarnya masih belum tepat ini kodenya ya. Oke, kita periksa. Nah, ini kalau kita periksa ya pada event tombol tabel tadi ya, pada mouse click ya, kita di sini belum mengelola yang terkait dengan field ya, yang di sini ya, yaitu ID edit ya. Kalau kita cek ya di sini, yang ID edit belum ada. Ya. Ini belum ada ID edit yang menangkap nilai dari baris pada tabel. Kalau kita klik ya dan kita jalankan, ini ID editnya masih tetap kosong ya. Semestinya di sini ada satu baris atau dua baris kode ya. Yang pertama menangkap ID-nya dari TBMIS Priadi get value at kolom ke-6 ya, karena tadi ya pada load data di sini kita tetapkan pada kolom yang terakhir ya. Jadi nanti setelah tanggal ini ya kita baru bisa menangkap ID-nya ya. Kemudian ID edit ya, pada komponen ID edit ya kita set text ya berdasarkan ID yang kita tangkap di sini ya. Sehingga nanti kalau kita jalankan ya di sini ketika kita klik ya, di sini ID-nya nanti keluar semestinya ya. Jadi selain ada NIM, nama, prodi, jenis kelamin, tanggal lahir ya, juga ada ID yang ditampilkan di sini. Tapi di sini disable ya, tidak bisa diedit ya. Oke, setelah berhasil ya menangani kesalahan tadi ya, kita lanjutkan ke sini ya. Oke, tadi sudah berhasil ya, yaitu tadi ini belum jadi kita berikan event ya, yaitu ID edit pada caret update ya. Kita masukkan kode ini. Nanti kodenya kita bahas setelah kita input ya. Oke. Oke, ini saya copy ya. Kemudian ya kita masuk ke sini. Kemudian kita pilih ini ya. Kemudian kita pilih event ya. Pilih yang caret update ya.
C. Nah, character update ya. Kita klik, kemudian kita masuk ke sini dan kodenya kita masukkan di sini ya. Oke, sampai di sini kodenya tidak ada yang error ya. Nah, ini errornya karena ini semestinya masuk baris komentar ya. Yang pertama, ini masih error ya. Oke, kita lihat ya. Cannot find symbol ID edit ya. Oh, ini ternyata justru kebanyakan ini ya. Tadi kita ngopinya semestinya sampai sini saja ya, karena kurung awal yang ini itu nanti pasangan ya dari ini ya. Pasangan dari ini ya, penanganan event ini ya. Jadi ini kebanyakan satu. Kalau yang ini tidak bisa dihapus ya. Yang kita hapus yang kita masukkan tadi ya. Oke, setelah kita hapus, pesan errornya akan hilang ya. Event ini dilakukan ya atau diberikan ya agar perubahan, jika ada perubahan nilai pada field ID ya, maka tampilan form akan bereaksi atau berubah ya. Yaitu kita tangkap dulu ya ID MHS-nya tadi ya, yaitu ID edit get text ya. Kemudian kita uji ya, jika ID kita tadi kan membuat variabel bernama ID MHS ya. Kalau tadi ID editnya kosong ya, jika kosong ya maka formnya akan kita rubah menjadi form tambah ya. Tapi kalau ada isinya ya, maka mode formnya akan kita rubah menjadi mode edit ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Selanjutnya silakan berikan event klik ya pada tombol bersihkan agar memanggil mode form tambah ya dan blank form ya, agar ketika form berada pada mode lainnya ya bisa dibersihkan dan diubah menjadi berada pada mode tambah ya, seperti pada saat pertama kali dijalankan. Nah, kodenya manggilnya cuma gini aja. Jadi metode tadi ya yang kita buat tadi memang kita panggil di beberapa tempat ya, sehingga kalau kita buatkan metode seperti tadi itu akan menjadi lebih efektif ya kode programnya. Oke, di sini kita panggil dua metode tadi ya. Nah, blank formnya ini ketambahan K tadi ya. Di sini semestinya tidak ada K-nya ya. Oke, ini K-nya ini saya komentari, nanti saya perbaiki ya. Lanjut ya, setelah saya hapus K-nya ya, tadi sudah tidak ada error ya. Nah, sampai di sini ya, semestinya jika baris data pada tabel diseleksi atau dieksekusi ya, dan field ID-nya ada isinya, maka form akan berada pada kondisi siap edit, yaitu tombol edit dan hapus aktif, sementara tombol tambah tidak aktif. Sementara itu, jika diklik tombol bersihkan, maka form akan kembali pada mode tambah dan fieldnya kosong ya, menjadi kosong atau berada dalam kondisi nilai default ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ini kalau kita klik ya, maka yang aktif adalah tombol edit dan tombol hapus ya. Oke. Kemudian kalau kita klik bersihkan, maka yang edit sama hapusnya nanti berubah ya, menjadi kosong, dan ini menempati nilai-nilai defaultnya. Tanggalnya kosong dan defaultnya memang yang pertama ini komputer ya, dan jenis kelamin yang pertama laki-laki ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kita lanjut ya, kita ikuti petunjuk di sini. Berikutnya adalah menangani tombol edit ya. Selanjutnya adalah membuat kode yang dijalankan ketika tombol edit diklik, yaitu eksekusi query edit berdasarkan ID yang diambil dari field ID edit dan data lengkap yang ada pada masing-masing field pada form ya. Oke, berikutnya ya untuk menangani edit ya. Oke, ini saya copy paste dulu aja ya. Kemudian nanti kita bahas ya kodenya di dalam proyek ya. Oke. Caranya adalah dengan kita double klik aja tombol edit ini ya. Kemudian nanti kodenya kita taruh di sini ya. Nah, ini nanti kalau ada error ya, error yang seperti ini karena komentar ya. Ini karena kode program yang ada di tempat saya. Oh, ini berarti tadi keliru copy pastenya. Oh, semestinya betul ya. Oke, saya copy ya, kemudian saya ulang ya. Saya kasih jarak ya, biar nanti kalau ada ini ya. Oh, ini masih salah di sini ya.
Oke, copynya tidak sempurna ya. Tadi sampai di sini ya. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi kita sampai membuat simple format DCN ya, kemudian try. Nah, kemudian sampai sini. Oke, sampai di sini tidak bisa di copy lagi ya. Kita copy per lembar aja ya. Oke ya. Kemudian nanti berikutnya kita sambung ya. Oke, kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, nah ini malah tidak ada error sama sekali ya. Jadi untuk mengedit ya, yang pertama dilakukan ya, ini kita buat ini ya, format konversi ya tanggalnya ya. Ini seperti proses tambah ya. Kita buat objek DCN ya untuk mengkonversi tanggal ya dari yang ada di field ya menjadi berformat YYYMMDD ya. Kemudian kita siapkan query-nya ya. Nah, query-nya yaitu update data MHS ya, update ya data MHS Priadi ya. Kemudian set ya. NIM-nya kita tangkap dari field NIM ya, txt NIM ya, kemudian namanya dari txt nama, prodinya dari combo prodi get selected item ya, kemudian jenis kelamin dari combo kelamin ya, kemudian tanggal lahir dari tanggal lahir get date ya. Kemudian di sini ada syaratnya ya, inilah yang dijelaskan di awal ya, bahwa nanti editnya berdasarkan ID ya, tidak berdasarkan kolom yang lainnya ya. Karena ID yang di sini terjamin unik. Kalau kolom lain nanti kalau kembar maka nanti semua data akan ikut terubah ya. Oke, di sini kita tangkap dari get ini ID edit get text ya. Kemudian kita panggil koneksinya ya. Kemudian kita tadi prepared statement ya, PST ya. Kemudian kita eksekusi ya. Kalau berhasil maka dia akan eksekusi G-option pin show message dialog ya, update data berhasil ya. Kemudian setelah itu ya kita kembalikan ke blank form ya, formnya dikosongkan, data di tabelnya kita load ulang ya sehingga nanti update-nya kelihatan ya, dan mode formnya kita rubah menjadi form tambah lagi ya. Kalau error nanti pesan errornya akan ditampilkan juga di print ln sini ya. Oke, sampai di sini kita coba dulu ya, apakah kita akan berhasil mengedit ya. Pertama kita klik dulu ya Priadi 2 ya, kita rubah menjadi misalnya Priadi 3, kemudian jurusannya menjadi komputer akuntansi ya, kelaminnya tidak usah dirubah ya. Kemudian kita klik tombol edit ya. Nah, kalau berhasil nanti keluar pesan seperti ini ya, dan fontnya nanti kembali menjadi kosong ya. Kita misalnya rubah satu lagi ya, item ya, item 4 misalnya ya, kita rubah ya menjadi komputer akuntansi juga. Ini perempuan item ya, jadi sebelumnya item laki-laki ya, kita rubah, kita edit ya. Kalau berhasil, nah di sini item 4 dia menjadi perempuan dan jurusannya menjadi komputer akuntansi. Sampai di sini tombol edit sudah berhasil bekerja dengan baik ya. Nah, semestinya jika berhasil ya menampilkan data dari tabel ke dalam form, kemudian melakukan perubahan data di dalamnya, kemudian melakukan klik pada tombol edit, maka data di dalam tabel dan database akan berubah. Setelah proses edit berhasil ya, semestinya form juga kembali pada mode tambah ya. Jika tadi sudah berhasil ya, jika masih ada error ya sebaiknya selesaikan dulu sebelum masuk ke langkah berikutnya ya. Karena tadi kita sudah berhasil ya semuanya, kita masuk ke langkah berikutnya ya, yaitu menangani tombol hapus ya. Jadi tombol hapus nanti mungkin yang lebih sederhana daripada tombol edit ini ya. Pada tombol hapus, kita akan melakukan eksekusi query delete berdasarkan ID yang nilainya diambil dari field ID edit tadi. Nah, kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti mungkin lebih sederhana ya. Oke, ini kita per halaman saja ya, kita copy paste. Kemudian ini kita masuk ke hapus di sini ya. Oke, di sini kita masukkan ke situ ya. Karena ini copy paste-nya belum selesai, errornya kita abaikan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih ada 2 kurung kurawal ya. Kita masukkan ke sini. Oke, sejauh ini yang error G-option pin ya. Kalau kita lihat ya, pesan errornya di sini adalah ini ya, kurang titik koma ya. Kalau kita lihat tadi di sini ya. Jadi kita tambahkan titik koma coba.
Nah, ini pesan errornya sudah berhasil ya. Oke, kalau kita lihat ya kode programnya ya, ini kita membuat sebuah variabel bertipe integer ya bernama jawab ya. Ini kita tangkap dari JOption pane ya, show option dialog ya. Kemudian parameter pertama adalah this ya. Kemudian di dalamnya ada keterangan yakin ingin menghapus data mahasiswa. Kemudian kita ambil ya data dari txt nama get text ya. Nah, ini dari nama tadi ya. Kemudian ada tanda tanya ya. Kemudian ada keterangan konfirmasi hapus ya. Kemudian di dalamnya ada option pane ya, yaitu yes no option. Jadi nanti pilihannya yes atau no ya. Kemudian di sini ada keterangan tipenya question message ya. Kemudian yang lainnya 000 ya. Kemudian hasil jawaban ini nanti akan kita uji ya. Jika jawabannya adalah JOption pane yes option ya, maka kita eksekusi query ini ya, yaitu query hapus ya. Karena kalau tidak ada konfirmasi seperti ini nanti penggunanya akan mudah terhapus tidak sengaja ya. Query-nya adalah delete from nama tabel yaitu data mahasiswa Priyadi ya, kemudian where ID-nya sama dengan ID edit get text ya. Kemudian setelah kita siapkan query-nya, kita panggil koneksinya ya. Connection config Priyadi config db ya. Kemudian prepare statement pst con prepare statement SQL. Kemudian kita eksekusi ya. Kalau berhasil ya, maka kita jalankan ini ya, JOption pane show message dialog ya, null hapus data, kemudian nama tadi ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan berhasil ya. Kalau hapus berhasil ya, maka seperti edit ya, kita panggil blank form, load data dan kita rubah formnya menjadi tambah ya. Tapi kalau gagal nanti ada keterangan update data gagal di sini ya. Oke, ini untuk hapusnya kita jalankan ya. Misalnya kita pilih yang Priyadi 3 ini ya. Kemudian kita klik tombol hapus ya. Nah, di sini ada dialog ya. Yakin ingin menghapus data mahasiswa Priyadi 3 ya. Kalau no, dia tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau ini kita jawab yes ya, maka yang Priyadi 3 akan hilang ya. Ini belum hilang sebelum ini saya jawab ya. Karena kode programnya ada di bawah dari JOption pane yang ini. Kalau ini sudah saya jawab, maka Priyadi 3-nya akan hilang ya. Dan form kembali ke mode tambah seperti ini ya. Oke, tadi sudah ya. Sampai di sini semestinya program sudah bisa diuji melakukan fungsi edit dan hapus ya. Setelah proses edit dan hapus berhasil ya, maka formnya semestinya kembali ke dalam keadaan kosong dan siap untuk penambahan baru seperti saat pertama kali dijalankan. Oke, misalnya di sini kita ulang ya, kita tambahkan lagi ya, misalnya kita tambahkan Priyadi yes ya. Priyadi yes-nya di bawah ya. Kemudian name-nya misalnya 116 ya. Ini belum ada ya. Kemudian tanggal lahirnya misalnya tahun 2003 ya. Oke, seperti ini ya. Kita tambahkan. Nah, ini penambahan data berhasil ya. Oke, saya kira demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Silahkan kerjakan latihannya ya.